Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Di video kali ini kita akan membahas tentang diversifikasi saham. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan melihat perkembangan portofolio saham gua. Di minggu yang ke-9 ini IHSG naik menjadi 6.693, tapi saham gua bergerak bervariasi. Demas turun dari 194 menjadi 193. Hexa naik cukup banyak dari 4.500-an menjadi 4.790. Kemudian HMSP turun ke angka terendahnya menjadi 965. Di minggu lalu kita nggak ada transaksi, nggak ada top up, dan nggak ada pembagian dividen. Jadi dana yang ada di RDN gua tidak berubah, tetap 11.552. Kemudian total investasi gua naik dari 9,9 juta menjadi 10.100.000 guys. Naiknya itu dari Hexa-nya naik cukup gede. Kemudian kita lihat portofolio gua. Hexa tetap 16, Demas 51, dan HMSP tetap 15 lot guys. Demikian laporan perkembangan investasi gue di pasar modal yang gue update tiap minggu secara terbuka dan transparan. Semoga bisa menjadi pelajaran, perbandingan, dan inspirasi buat teman-teman yang mau berinvestasi di pasar modal. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang diversifikasi. Jadi kalau kita lihat saham gue, bisa dibilang gue tidak melakukan diversifikasi. Kenapa? Karena portofolio gue fokus di satu saham aja. Jadi kalau kita lihat Hexa ada 7,6 juta, Demas 0,9 juta, HMSP 1,4 juta. Kenapa demikian? Seperti kata Lo Keng Hong, kalau kita menemukan perusahaan yang bagus, sangat sulit untuk diversifikasi. Nah, gue juga begitu guys. Jadi ketika gue menemukan Hexa, gue sulit untuk melakukan diversifikasi. Bukan berarti Hexa itu adalah saham terbaik untuk semua orang guys ya. Ini karena berdasarkan penilaian gue aja guys. Dimana penilaian gue itu bobot terbesarnya adalah dividen yield. Nah kalau kita lihat dividen yield dari tahun lalu, di tahun 2021, perusahaan yang dividen yieldnya paling bagus memang Hexa. Jadi bagi gue yang merasa dividen yield adalah hal yang paling penting dalam berinvestasi, maka gue pilihnya Hexa. Tapi bagi orang-orang lain mungkin nggak akan pilih Hexa ya guys ya, karena growth-nya bukan yang terbaik. Kalau menurut gue diversifikasi itu penting kalau kita jadi trader guys, karena buat trader sering banget ada opportunity tiap hari. Jadi kalau kita trading tiap hari, trading harian, itu bisa jadi saham yang kita kira paling bagus untuk naik dalam hari itu belum tentu itu yang naiknya paling bagus. Jadi buat trader nggak bisa fokus di satu saham, uangnya dimasukin itu ke situ semua. Biasanya sih mungkin cuma 10-20% dananya beli satu saham, sisanya tetap jadi cash, atau enggak ada beberapa saham lain yang dia beli juga, sisanya tetap jadi cash. Tujuannya untuk menjaga opportunity lain kalau tiba-tiba muncul. Karena kalau seandainya portofolionya kayak gua gini, jadi trader udah pasti banyak opportunity yang nggak bisa diambil guys, karena duitnya udah nggak ada lagi, kosong. Cuman kalau buat investing, apalagi yang fokusnya ke dividen, ya uangnya dihabisin aja guys, karena tujuan kita emang mau dapetin dividen yang banyak. Kalau kita nggak beli saham ya nggak bisa dapet dividen. Kalau kita lihat investor terbaik di dunia yaitu Warren Buffett, dia juga tidak melakukan diversifikasi karena memang menurut dia diversifikasi itu berguna buat orang yang nggak mengerti tentang bisnis sebuah perusahaan. Kalau yang udah tahu perusahaannya bagus, dia pasti akan all in. Tapi kalau kita lihat portofolionya dia, perusahaannya dia banyak banget guys, di atas 40 lebih. Nah itu kenapa? Itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, dia itu sudah memiliki 100% sahamnya. Kalau udah punya sahamnya 100%, dia udah nggak bisa beli sahamnya lagi guys. Dan kalau duitnya masih banyak, mau nggak mau harus cari perusahaan lain untuk dibeli. Kemudian yang kedua, pemegang saham perusahaan lain itu nggak mau jual sahamnya. Jadi kalau nggak ada yang jual ya dia nggak akan bisa beli lagi. Kemudian yang ketiga, ada perusahaan yang secara valuasi lebih bagus daripada perusahaan yang dia punya. Jadi daripada mengalokasikan uangnya untuk nambah jumlah saham yang dia punya saat ini, mending dia beli perusahaan lain yang punya potensi lebih bagus berkembangnya daripada dia beli saham-saham yang udah dia punya. Karena biasanya saham-saham yang dia udah punya udah naik puluhan bahkan ratusan persen guys. Jadi daripada beli saham yang udah naik
mendingan beli yang belum naik. Yang keempat, tidak cukup margin of safety. Ini seperti yang gue jelasin kemarin di contoh valuasi saham Hexa. Jadi ketika setelah divaluasi perusahaan itu margin of safety-nya kurang dari yang kita pengen, kita nggak akan beli dan kita nggak akan jual sahamnya guys. Jadi kita akan biarin sahamnya jumlahnya segitu-segitu aja dan kita mencari perusahaan dengan valuasi yang lebih murah dan margin of safety yang lebih tinggi yang sesuai dengan kriteria yang kita punya. Gara-gara hal itu, tiba-tiba portofolio kita jadi terdiversifikasi. Tapi nggak ada tujuan diversifikasi dari awal guys. Kalau gua, harusnya gue cuma beli Hexa aja guys. Secara valuasi tuh Hexa jauh lebih bagus daripada perusahaan-perusahaan gue yang lain. Secara valuasi gue ya, bukan valuasi orang lain. Cuma dalam perjalanannya gue kayak yang pernah gue bikin videonya, gue tergoda untuk beli saham Demas karena dia mau bagi dividen dan sebagainya. Nah akhirnya gue punya 3 saham high dividend yang gue pegang. Dan tidak menutup kemungkinan kedepannya gue akan menambah saham-saham dari perusahaan yang lain. Tapi secara pribadi gue tidak memikirkan sama sekali tentang diversifikasi. Seandainya nanti ada diversifikasi ke depan, biarlah terdiversifikasi dengan sendirinya, bukan karena gue ingin meminimalisir resiko. Karena buat gue sulit untuk mendiversifikasi dengan alasan meminimalisir resiko kita dan meminimalisir keuntungan yang kita dapat dari perusahaan yang bagus. Walaupun dalam kenyataannya ya belum tentu strategi ini lebih baik dari yang mendiversifikasi dari awal, tapi seenggaknya strategi ini lebih masuk akal buat gue daripada gue harus memikirkan diversifikasi, jumlah saham yang harus kita pegang ada berapa dan lain sebagainya. Oke, gitu aja guys dari gue. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian kira-kira lebih suka diversifikasi atau biarkan terdiversifikasi saja dengan sendirinya, boleh tulis di komentar ya guys ya. Assalamualaikum.